Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Hidayat, program Magister Administrasi Pendidikan, konsentrasi Manajemen Sekolah Mikro, kelas B Angkatan 49, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya Ella Mailani, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Sekolah. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia peserta didik di SMK Bakti Asih Purwakarta dan TPN 1 Sagal Heran Subang. Didik atau siswa merupakan aset terpenting untuk sekolah. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. semua pihak harus memberikan perhatian penuh kepada peserta didik dalam rangka pengembangan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki. Maka disinilah pendidikan berperan penting dalam mencapai itu semua. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Menurut Anissa Nur Aisyah, cakupan manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan, meliputi daya tampung, komposisi kelas, dan ukuran ruang kelas. Yang kedua, prosedur penerimaan siswa baru. Yang ketiga, pengelompokan siswa. Yang keempat, merumuskan kode etik atau tata tertib peserta didik. Dan yang terakhir, mengatur program kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan manajemen peserta didik menurut tim dosen UPI adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan fungsi manajemen peserta didik menurut Imron adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi lain peserta didik. Dalam ruang lingkup peserta didik, aspek pertama yang dilakukan di lembaga pendidikan kami adalah yang pertama, perencanaan ruang belajar atau kelas, kemudian menentukan rasio ideal guru dan murid, kemudian menetapkan daya tampung, dan yang terakhir tujuan adalah mencapai target PPDB. Setelah analisa kebutuhan peserta didik ditentukan, aspek selanjutnya adalah rekrutmen peserta didik. Langkah-langkahnya adalah dibentuk panitia PPDB berdasarkan hasil rapat guru. Kemudian panitia PPDB merumuskan sistem, kriteria, dan prosedur yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk pengumuman ataupun brosur. Sebelum pandemi COVID-19, sekolah bisa melakukan sosialisasi PPDB ke sekolah-sekolah secara langsung. Saat pandemi, PPDB dilakukan secara online, di mana calon siswa mendaftar melalui website. Semua berkas calon siswa diupload di web untuk diverifikasi oleh panitia PPDB. Setelah itu, dilakukan tes secara online. Jika peserta didik dinyatakan lulus, maka wajib melakukan registrasi ulang ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setelah diterima sebagai siswa baru, peserta didik akan memasuki masa orientasi dengan tujuan mengenalkan lingkungan sekolah, baik di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sekolah. Sebelum terjadi pandemi, masa orientasi dilakukan di sekolah secara langsung. Namun, sejak terjadi pandemi COVID-19, masa orientasi dilakukan secara daring menggunakan media Zoom. Setelah masa orientasi berakhir, siswa yang sudah dikelompokkan di masing-masing kelas mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum pandemi, peserta didik bebas melakukan kegiatan belajar di sekolah, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kegiatan praktikum dilakukan di laboratorium. Namun, setelah pandemi melanda, kelas-kelas menjadi kosong. Peserta didik dan guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah menggunakan media telekomunikasi. Media yang digunakan bisa melalui Google Classroom, Zoom, WhatsApp, ruang belajar online, dan sebagainya. Begitupun dengan kegiatan praktikum tetap dilakukan di rumah. Guru dan peserta didik harus pandai menggunakan alat yang ada di rumah untuk dimanfaatkan sebagai alat praktik. Untuk pembinaan dan pengembangan peserta didik dapat dikemas dalam kegiatan sekolah seperti olahraga, PMR, pramuka, seni, paskibra dan kerohanian, LDKS, pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara langsung dan dilakukan secara online pada saat pandemi. Meskipun belajar secara online, tahapan evaluasi tetap harus dilakukan pada saat sebelum pandemi.
Evaluasi biasanya dilakukan melalui ujian berbasis kertas yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Saat pandemi, ujian menggunakan sistem online. Peserta didik tetap melakukan ujian di rumah, namun dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah evaluasi selesai, tahap selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dilakukan dengan membagikan rapor atau catatan capaian peserta didik selama 1 semester. Sebelum pandemi, pembagian rapor dilakukan di sekolah. Peserta didik beserta orang tua atau wali datang langsung ke sekolah. Saat pandemi berlangsung, pembagian rapor tetap dilakukan di sekolah, namun setiap kelas dibagi menjadi beberapa sesi dan hanya bisa diwakili oleh 1 orang tua atau wali saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rotasi dan drop out. Rotasi adalah proses perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam satu sekolah. Drop out adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan tertulis yang dilakukan sejak peserta didik diterima sampai ia lulus dari lembaga pendidikan. Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan atas perkembangan peserta didik. Fasilitas sekolah yang menunjang manajemen peserta didik yang ada di sekolah kami adalah laboratorium praktik, musola, ruang UKS, ruang BK, perpustakaan, kantin. Demikian pemaparan dari kami tentang manajemen perkembangan sumber daya manusia peserta didik. Semoga bermanfaat.